saya Nur Amalia Mustikayu. Saya Putri Ana Nurdin. Saya Putri Wulandari. Saya Siti Sijaya. Saya Mutia Zahra. Saya Siti Sakinah. Dan saya Maulana Putri. Kiri, gerak. Lancang kanan, gerak. Tegap, gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap, tetap. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Tahan di tempat, gerak. Kanan, berjalan. Siap. Siap. Siap.
Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan suatu kegiatan yang teratur dan tertib, agar dapat terbentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Sekian. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum latihan disebut upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Dan upacara sesudah melaksanakan latihan disebut upacara penutupan latihan atau upatuplat. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka ialah agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka ialah: pertama, bentuk barisan; kedua, pengibaran bendera merah putih; ketiga, pembacaan Pancasila; keempat, pembacaan kode kehormatan; kelima, doa. Cara latihan perindukan siaga. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barang terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barang terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan dan membuat sebuah lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara ambil tempat yang telah disediakan. Yang keenam, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Ketujuh, pada saat bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan harus hormat sampai selesai. Yang ketujuh, pembacaan Pancasila oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma dan diikuti oleh seluruh anggota perindukan. Yang ke-10, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-11, pembina upacara menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Yang ke-12, pembacaan doa oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh anggota. Upacara penutupan latihan perindukan siaga. Urutan upacara penutupan latihan perindukan siaga adalah sebagai berikut. Pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera, dan pintu upacara diikuti para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Keempat, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. 5. Pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara atau tidak balik kanan. Keenam, pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat kepada pintu upacara. Ketujuh, pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. 8. Pengumuman dan pesan pembina upacara. 9. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. 10. Barisan dibubarkan, anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Akan membacakan dan menjelaskan tata upacara dalam pasukan pramuka penggalang. Yang pertama yaitu perlengkapan upacara. Perlengkapan upacara yang pertama itu bendera, kedua tiang bendera, tongkat yang bersambung, yang ketiga itu teks Pancasila, yang keempat itu teks Dasar Dharma. Pelaksanaan upacara yang pertama itu pemimpin upacara atau pratama 1 orang, yang kedua itu pembina upacara 1 orang, yang ketiga pengibar bendera 3 orang, dan pembaca Dasar Dharma 1 orang. Persiapannya, pemeriksa kerapian absensi oleh kepada masing-masing pinro. Yang kedua yaitu pembagian tugas, pelaksanaan dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Yang ketiga yaitu pratama membentuk barisan angkara
dan memeriksa kerapian barisan upacara. Baiklah, saya akan menjelaskan pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Yang pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum laporan, tunduk paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. Yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah satu langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. 8. Pembacaan Dasadharma oleh yang bertugas. Yang kesembilan, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Yang ke-10, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang ke-11, pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan upacara penutupan pada pasukan penggalang. Yang pertama, pemeriksaan kerapian oleh masing-masing pimpinan regu. Yang kedua, pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Yang ketiga, Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Yang keempat, pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Yang kelima, pimpinan regu paling kanan melakukan penghormatan kepada Pratama. Yang keenam, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Yang ketujuh, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketujuh, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang kedelapan, pembina upacara melangkah satu langkah. Kemudian penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. 9. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya semula. 10. Penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Yang ke-11, arahan atau amanat dari pembina upacara tentang kegiatan hari ini atau kegiatan latihan selanjutnya. Yang ke-12, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang ke-13, pasukan diserahkan kepada Pratama dan penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 14. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 15. Pratama membubarkan barisan upacara. Terakhir, materi upacara penutupan latihan terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama, perlengkapan upacara. Yang kedua, pelaksana upacara. Dan yang ketiga, persiapan. Perlengkapan upacara yaitu bendera merah putih dan tiang bendera, yaitu tongkat yang disambung 3. Yang kedua, pelaksana upacara. Yang pertama, pemimpin upacara atau biasa disebut dengan Pratama berjumlah 1 orang. Yang kedua, pembina upacara berjumlah 1 orang. Dan yang ketiga, penurun bendera berjumlah 3 orang.